Tuhan, ya Tuhan. Biar fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada keberhasilan. Tidak kepada kegagalan. Tidak kepada berkat. Tidak kepada apa yang kurang. Tapi fokus kami kepadamu Tuhan. Tidak dengan perasaan kami. Tidak juga dengan kegembiraan atau bahkan duka cita kami. Tapi fokus kami hanya kepada Yesus. Dan Tuhan yang berjanji, hari ini sesuatu terjadi. Sesuatu yang dari Tuhan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang mengerti sampai ke dasar hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Engkau memberi kami anugerah, memberi kami kepercayaan, memberi kami kemenangan, memberi kami kemurahan-Mu. Kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kami, bahkan akan terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sangat dahsyat, Engkau Tuhan yang baik. Pagi ini Kau bicara kepada anak-anak-Mu. Buka mata rohani kami, buat kami mengerti, buat kami mengerti. Terima kasih Bapa Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang daripada-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Dua hal saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, tanggal 8 nanti, yaitu hari Rabu, itu merupakan hari raya atau tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah. Saudara sekalian, orang Yahudi punya sebuah tradisi yang menarik sekali. Selama 10 hari, mereka itu punya yang namanya hari-hari yang mengagumkan atau hari-hari yang mentakjubkan. Nah itu sebetulnya rangkaian dari 10 hari dari apa yang mereka punya. Dan itu dimulai sebetulnya dengan tahun baru Yahudi, yaitu Rosh Hashanah. Nah mereka berkata begini saudara, ini menarik sekali. Mereka mengatakan bahwa ada periode masa yang dikenal sebagai hari-hari yang mengagumkan. Atau bahasa mereka, Yomin Noroim. Itu merupakan hari-hari yang mengagumkan. Nah itu diawali dengan Rosh Hashanah. Nanti puncaknya adalah pada hari raya Yom Kippur. Nah, di Yom Kippur nanti itu akan jatuh tanggal 18 September. Itu rombongan persis ada di Israel dan kita memang akan malamnya buat ibadah, penyembahan dan sebagainya. Yom Kippur itu artinya dalam bahasa Ibrani itu hari untuk hari penudungan. Nah, tapi Rosh Hashanah adalah tahun baru Yahudi. Mereka percaya begini, hari itu adalah hari di mana hari penghakiman, hari peniupan shofar atau sangakala, di mana mereka percaya Allah duduk di tahtanya dan menentukan tujuan setiap pribadi untuk tahun yang akan datang. Nah, ada orang bertanya, Pak, kenapa kita ikut-ikutan begitu? Kalau Anda membaca Alkitab, maka Anda akan memulai dengan Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Itu Rosh Hashanah. Jadi apa yang kita baca itulah yang kita percayai. Nah, kita ingin berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kristus Yesus turun dengan utuh dalam kehidupan kita. Karena itu, kita ingin menggunakan akan momen ini. Nah, mereka itu sandalnya jam 9 malam. Jadi Rabu ini kita akan buat sekali kebaktian untuk perayaan tahun baru Yahudi Rosh Hashanah tanggal 8 hari Rabu jam setengah 9. Saya minta tidak ada orang yang terlambat, semua Anda diundang hadir
Dan kita akan nyembah Tuhan sama-sama. Dan biar kita masuk jam 9 itu dengan worship, dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Tapi saya minta Anda lakukan dua hal. Orang Yahudi kalau merayakan hari raya itu, mereka berikan korbannya kepada Tuhan. Tapi juga mereka menaikkan permohonan kepada Tuhan. Jadi nanti di rumah masing-masing, tidak usah Anda beri nama kalau Anda tidak ingin diketahui yang lain. Anda bawa persembahanmu, tanya Tuhan sebetulnya. Karena itu persembahan di awal tahun menentukan akan tuaian saudara selama sepanjang tahun berikutnya. Nah yang kedua, di dalam amplop itu saudara tulis apa yang Anda paling inginkan Tuhan berikan kepadamu sepanjang tahun depan ini. Jadi dari September sampai September tahun depan. Nah kemudian nanti akan disediakan kotak di sini. Begitu saudara masukkan dulu di kotak ini persembahan saudara, baru kemudian duduk. Nanti waktu kita nyembah Tuhan, ini semua akan kita bawa naikkan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan kebaktian yang mungkin tidak selama yang kita ada, atau lebih lama saya nggak tahu, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Tapi yang penting saya undang semua kita kalau bisa Anda hadir. Karena ini penting sekali. Nah nanti pada waktu 10 hari kemudian, di Yom Kippur kita akan buat, ada cukup banyak dari jemaat yang akan berangkat dan akan mewakili seluruh jemaat kita yang ada. Dan ini penting sekali, so saya berharap bahwa saudara bisa ambil bagian dan menyiapkan hati. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang tidak menyiapkan hati, semua menyiapkan hati. Nah, saya ingin kita punya dress code hari ini. Tanggal 8 September itu, tidak usah pakai yang macam-macam. Upayakan pakai baju putih aja. Semua kita putih. Pak, mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, saudara. Tapi kita mau berkata, hari ini kita akan mulai sesuatu yang baru. So, saudara pakai baju putih. Ini ayat dari Petrus Agung, saudara. Pakai aja. Kalau saya merah, Pak, ya baiklah, terserah. Nggak apa-apa, nggak ada hukumannya, nggak ada. Tapi kita akan menarik sekali kalau semua kita akan pakai baju putih. Nanti Anda akan diberi sesuatu sebagai sebuah simbol atau sebuah tanda. Dan ini penting sekali. Kalau Anda percaya, Anda lakukan dengan iman, pasti akan luar biasa. Amen, saudara. Nanti hari Rabu akan dijelaskan lebih jauh. Tapi saya mau tekankan, hari itu hari yang penting sekali. Dan orang Yahudi juga punya kebiasaan soal apa yang mereka makan dan sebagainya. Dan sebagian akan diberikan kepada Anda, tapi tidak semuanya. So, sekali lagi saya mengundang saudara tanggal 8 hari Rabu, jam 8:30 malam. Dan kita nyembah Tuhan sama-sama. Saya pikir sudah menjelang Lebaran dan bagus kita nyembah Tuhan. Sekian tahun lalu itu ulang tahun mereka persis dengan Lebaran. Ya beberapa tahun lalu, 2007 atau 2000 apa itu. Tapi kali ini berbeda beberapa hari, geser. Dan kita berdoa supaya akan jadi hari yang akan membuat semua perubahan besar akan terjadi. Amen. Jadi begitu Anda masuk, taruh korbanmu, dan tidak ada persembahan lagi setelah itu. Dari rumah disiapkan dengan berkata Tuhan, ini taburan buat awal tahun, buat hidupku. Yang kedua, sebelum kita belajar firman Tuhan, ada satu klip saya mau putarkan buat saudara. Ini yang kita buat tanggal 2 September yang lalu. Kita melayani kurang lebih 7.000 anak-anak di kota Semarang dari berbagai sekolah dan panti asuhan dan sebagainya. Anda akan lihat bagaimana berkat Tuhan dicurahkan. Sekaligus saya ingin berterima kasih buat support, bagian dukungan Anda, bantuan saudara, kebersamaan Anda untuk membantu dan mengambil bagian untuk menjangkau akan kota ini buat Tuhan. Mari kita buka kitab Yosua pasal yang ke-19. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Nah, kalau Anda mengerti akan suku Simeon, baik Yakub maupun Musa ketika mengucapkan berkat untuk 12 suku, sebetulnya ketika mengucapkan tentang Simeon ini, tidak ada di antara mereka yang mengucapkan yang baik sebetulnya.
Jadi nubuatan tentang suku ini sebetulnya tidak baik. Nah, sekarang perhatikan, ketika Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, bagaimanapun suku ini tetap mendapatkan jatahnya. Tetap mendapatkan akan bagiannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian daripada suku Simeon itu apa saja. Saudara akan tercengang melihat bagaimana Tuhan memberkati akan suku ini. Lihat pada ayat yang kedua. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hasar Sual, Bala, Esem, El-Tolat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamar Kabot, Hasar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen. 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum mereka. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca daripada daftar kota dan desa yang mereka dapatkan sebagai warisan mereka, yang menarik adalah bahwa kota-kota ini menunjukkan apa yang dimiliki oleh kota-kota itu. Dan itu diberikan kepada Bani Simeon. Ingat tadi saya berkata, baik Yakub maupun Musa ketika mengucapkan berkat untuk suku Simeon, kelihatannya tidak ada yang baik, tidak ada yang positif. Tapi waktu mereka mendapatkan bagian kekayaan atau warisan tanah Kanaan, yang ajaib adalah bahwa mereka mendapatkan bagian-bagian yang tidak kalah baiknya dengan yang lain. Coba, saya akan tunjukkan beberapa artinya. Saya tidak berhasil menemukan semua makna dari kata-kata ini, karena sebagian mungkin juga tidak terlalu punya makna, tapi saya temukan cukup banyak sebetulnya, yang punya makna yang luar biasa. Yang pertama, mereka mendapatkan Beersheba. Kata Beersheba juga artinya well of 7. Atau 7 sumur. Nah, ini bicara soal apa yang pernah dialami oleh Abraham dan Ishak di masa lalu. Kalau Anda tinggal di Timur Tengah, engkau tinggal di padang gurun, maka sumur itu segala-galanya. Itu merupakan sumber kehidupan buat Anda ketika engkau hidup di padang gurun. Nah, Beersheba ternyata bukan hanya punya 1 sumur, tapi dari namanya itu keluar yang namanya 7 sumur. Well of 7. Nah, kalau Anda bisa mengerti ini, maka sebetulnya Beersheba itu tempat yang penting, tempat yang limpah, tempat di mana Ishak atau Abraham juga pernah saling bersumpah dengan bekas musuh mereka. Dan itu merupakan bukti kepemilikan yang begitu sah. Beersheba ini sangat historik sekali. Dan dari namanya kita mengerti, tempat itu memberikan sebuah jaminan kehidupan yang dahsyat. Dan Tuhan berikan kepada Simeon. Padahal Yakub maupun Musa semuanya mengatakan yang jelek tentang Simeon. Tapi hari ini kita membaca Simeon yang dikatakan jelek, dinubuati tidak bagus itu mendapatkan bagian yang sangat istimewa yang namanya Beersheba. Well of 7. Ada 7 sumur yang diberikan Tuhan untuk Bani Simeon. Luar biasa. Tentu kita bertanya, mengapa kok sampai Simeon mendapatkan itu? Kita lihat lagi. Ada kata molada misalnya. Kata molada atau moladah dalam bahasa Inggrisnya. Itu artinya menghasilkan, mengeluarkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Ini artinya sesuatu yang ada hasilnya. Ada buahnya. Ajaib sekali kalau kita punya sesuatu yang memang bisa melahirkan, menghasilkan sesuatu yang lain lagi. Semua kita ingin yang berbuah.
Nah, kata molada artinya menghasilkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Dan ini yang bagus juga. Mereka punya yang namanya sumur yang begitu luar biasa. Mereka juga punya kesuburan, produktivitas yang ajaib sekali. Ini bagian dari berkat yang diberikan Tuhan kepada siapa? Simeon. Ini pertanyaannya adalah, mengapa suku yang dinubuatkan jelek oleh Yakub dan Musa juga mengatakan yang kurang lebih sama, tiba-tiba hari ini kita membaca, dia mendapatkan jatah Tuhan yang begitu besar. Dia terima sesuatu yang sangat ajaib. Dia terima sumur, dia terima akan produktivitas yang luar biasa. Dan belum selesai, saudara. Lihat lebih jauh lagi. Ada di sini, kalau Anda membaca di beberapa ayat setelah ini, ada kata El Todad misalnya, di ayat yang keempat. El Todad itu artinya God is generator, generator. Saudara tahu generator itu sumber power. Nah, bayangkan 3 nama ini saja hebatnya luar biasa kan. Saya ulang lagi, mereka terima Beersheba, Well of Seven. Mereka terima 7 sumur, limpahnya luar biasa. Mereka terima sesuatu yang Tuhan katakan, kamu itu punya produktivitas yang luar biasa. Ada yang dihasilkan dari hidup mereka. Ditambah lagi Tuhan berkata, kamu punya Tuhan sebagai generatormu. Bayangin, saudara. Kalau PLN-nya mati, kita punya generator. Dan Tuhan itu generator kita. Tidak usah isi bensin, nyala terus 24 jam tiap hari. Mau sampai kapanpun. Hidup orang itu sebetulnya, manusia itu saudara ya, butuh air dan butuh matahari atau api. Itu aja. Butuh air dan butuh api. Dengan 2 ini, orang bisa hidup. Nah sekarang kedua-duanya diberikan Tuhan kepada suku yang namanya Simeon. Bayangkan betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan memberkati akan suku ini. Pernahkah Anda membayangkan suku yang ketika Yakub mengucapkan, Musa mengucapkan, tidak ada yang baik. Tapi ternyata suku ini diberkati Tuhan luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang hebat dari suku ini? Apa yang luar biasa? Apa yang sebetulnya Simeon kerjakan? Apa yang suku ini buat? Sampai-sampai berkat begini ajaib Tuhan berikan dalam hidupnya. Lihat lagi saudara, lihat lagi, beberapa lagi. Kemudian kalau Anda mendengar ada kata horma di sini. Kata horma artinya asylum, asilum. Asylum itu apa? Kalau Anda, asylum itu suaka sebetulnya. Kalau Anda ke Amerika, Anda bertemu dengan banyak orang Indonesia yang gelap. Sebagian dari mereka minta asylum. Mereka minta suaka kepada pemerintah Amerika. Dulu banyak yang bisa ngibulin. Berkata, wah nyawaku terancam. Dia keluarkan foto-foto pembakaran di sini, pembakaran. Lalu jauh dari rumahnya. Nih lihat nih kota kami, negara kami terbakar begini. Nyawa kami terancam, kami minoritas. Lalu orang Amerika kasihan, ya, oke, green card, cedok. Happy berkata, gua kibulin bisa. Sekarang lama-lama mereka tambah pinter. Mereka ngerti, Anda tinggal di mana? Semarang. Yang terbakar mana? Oh, pasar di Banda Aceh. Tolak, saudara. Mereka lama-lama pinter. Nah, itu orang banyak minta asylum. Minta, perlindungan. Mereka berkata, kami minta suaka, kami minta perlindungan. Kami minta diberikan tempat untuk kita bisa bernaung. Dinaungi, dilindungi. Coba bayangin ya. Sumur diberi. Produktivitas diberi. Lalu kemudian generator diberi, asylum diberi. Kalau orang di bawah sebuah suaka, ini saudara saya cerita ya, kalau Anda masuk ke sebuah negara, kedutaan besar asing di Jakarta, Anda masuk berkata, saya minta suaka. Kalau pemerintah itu berkata, oke, Anda dilindungi. Itu bahkan polisi tidak bisa masuk ke dalam untuk ambil saudara, nggak bisa. Kalau negara yang engkau berkata, aku minta perlindungan, mereka berkata, oke, itu maka saudara dalam proteksi negara itu. Nah, saya tidak ngajari Anda loh, untuk apa? Kita tinggal negara yang luar biasa kan. Tapi sebetulnya kalau itu yang terjadi, nah Tuhan berkata, itu diberikan juga untuk Simeon. Luar biasa.
Siapa yang nama baptisnya Simeon? Coba angkat tangan di sini. Ada? Angkat tangan tinggi-tinggi. Simeon. Enggak ada. Simeon juga enggak ada. Simeon yang tidak bertobat dari Simeon, saudara. Jongsang. Enggak ada orangnya. Sedang doa pagi dia. Nah, saudara sekalian, ini aneh kan? Bayangin, suku yang tidak dapat blessing. Tapi Tuhan memberikan berkatnya luar biasa. Lagi, tambahin lagi. Kalau Anda dengar ada kata Bet Hamar Kabot. Itu artinya tempat dari kereta kuda. Chariot. A place of chariot. Zaman itu ini seperti tank, saudara. Itu kendaraan itu untuk perang. Semakin negara itu chariotnya kuat, maka mereka percaya kekuatan militernya akan hebat sekali. Dan itu diberikan ke Simeon. Ini sebuah pertanyaan menarik. Ada apa dengan Simeon sebetulnya? Kenapa dengan segala yang baik ini diberikan kepada Simeon? Tentu orang bertanya ini, apa jasanya Simeon ini? Ya, saya ulang lagi nih, sumur kehidupan diberikan. Produktivitas diberikan. Apalagi, generator diberikan. Asylum diberikan. Dan sekarang kekuatan militer diberikan. A place of chariot diberikan kepadanya. Sempurna kan? Kalau Anda punya kehidupan, Anda produktif. Engkau punya sumber power hebat, generator, dan Tuhan sendiri itu. Engkau diberi suaka, proteksi, perlindungan oleh kerajaan surga. Ditambah lagi, engkau mendapatkan kekuatan militer yang hebat. Apa yang kurang kalau orang sudah terima kayak begini? Dan buat Tuhan belum selesai dengan berkatnya. Lalu ada kata di belakangnya lagi, kalau Anda lihat, nama Hasar Susa. Hasar Susa namanya a village of cavalry. Itu tempat pasukan berkuda, cavalry. Kalau tadi ada keretanya, ini tidak. Ini hanya orang penunggang kuda tapi bersenjata cavalry. Ini sebuah double kekuatan yang hebat sekali. Coba kalau Anda lihat dari daftar ini saja, betapa ajaibnya sebetulnya Simeon dapat jatah. Dan lagi kita bertanya, apa jasanya Simeon? Nanti kita akan bahas, saudara. Teruskan lagi, saya masih ingin lanjutkan beberapa lagi. Di belakangnya lagi, di bawahnya, ayat 6, ada kata Bet Lebaut. Bet Lebaut itu artinya place of lionesses. Lionesses itu adalah singa-singa betina. Tempat di mana singa betina berada. Bayangin, saudara. Itu tempat bukan tempatnya lembek loh. Tempat yang dimana cuman anjing kudisan. Enggak, singa betina. Saudara, kalau Anda ketemu singa betina dan beranak, wih, itu unstoppable, saudara. Itu singa betina. Bayangin, saudara. Itu diberikan kepada Simeon. Saya pikir, Tuhan, ini ada yang hebat dari suku ini. Apa yang hebat Tuhan dari suku ini? Apa yang luar biasa dari suku ini sebetulnya? Kenapa kau memberkati begitu limpah, begitu luar biasa? Dan saya berkata ini suku lain pasti iri. Sumur 7. Ya kan? Produktivitas hebat. Generatornya Tuhan sendiri. Diberi asylum, perlindungan oleh Tuhan. Diberi kekuatan militer, ada kereta kuda, ada cavalry, ada pasukan berkuda. Tambah lagi tempat singa-singa betina. Biasanya kalau Anda lihat singa itu jantannya cuma satu, betinanya banyak. Jadi ini jumlahnya banyak sekali. Anda masuk ke sana harus punya iman Daniel. Kalau tidak habis, saudara. Oke, terusin lagi. Yang tentu ini menarik adalah yang saudara inginkan ketika ayat 7 ada kata ether di sini. Dan kata ether itu artinya abundance, kelimpahan.
Wah, sempurnalah. Sudah ada sumurnya, ada produktivitasnya, punya generator, diberi asylum perlindungan. Ya kan? Bukan hanya itu, diberi kekuatan militer, ada kereta kuda, ada pasukan berkuda, ditambah ether artinya abundance, kelimpahan. Saya bertanya, Tuhan, apa hebatnya Bani Simeon ini? Kenapa dari yang dinubuatkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dia terima? Bahwa ternyata ini betul-betul suku atau bani yang hebat. Dan ketika saya berdoa, dan saya baca ayat-ayat ini, Tuhan dengan senyum berkata, bukan karena Simeon hebat, tapi karena ada yang salah dengan suku lain. Di mana itu? Ayat 9, coba kita lihat sama-sama. Milik pusaka Bani Simeon, perhatikan ya, diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena tidak ada kaitan dengan Simeon sebetulnya. Karena ini bagian yang terus terang, termasuk suku yang gak dapat apa-apa sebelumnya. Dan dimarahi oleh Yosua. Karena ini alasannya. Bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima atau mengambil milik pusaka di tengah-tengah mereka. Saya mau ulang lagi ayat 9. Anda perhatikan baik-baik. Ini warning, ini peringatan Tuhan. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena ini alasannya. Bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Saya mau jelaskan ini. Dan saya harap Anda mengerti apa yang Tuhan mau. Sebetulnya semua berkat yang ajaib yang Simeon terima, tidak ada kaitan dengan kebaikan atau imannya Bani Simeon. Sama sekali tidak ada. Tapi ini berkaitan dengan ketidakmampuan Yehuda mengelola bagian yang besar yang sebetulnya sudah jatuh ke tangannya. Ini bukan cerita soal celebration-nya Bani Simeon. Ini soal perkabungan Bani Yehuda. Dan Tuhan berkata, ada banyak anak-anakku yang sebetulnya aku sudah beri jatah besar. Tapi waktu berjalan, mereka tidak mampu untuk mengelolanya. Dan jatahnya terbengkelai dan tidak keurus. Maka Tuhan berkata, tidak boleh ada yang sia-sia. Ingat ketika dia membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan, memberi makan ribuan orang, dan sisa 12 bakul. Dia berkata, kumpulkan yang sisa, supaya tidak ada yang terbuang. Kalau saya punya sesuatu, yang tidak bisa saya pegang semuanya, akhirnya tercecer, dan dipungut oleh orang lain. Bukan karena orang lain itu berjasa sebetulnya. Oleh karena ketidakmampuan saya mendapatkan apa yang Tuhan berikan sebagai jatah saya. Dan Tuhan berkata hari-hari ini, ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan jatah besar yang pernah mereka terima. Sehingga orang lain, tanpa mereka bersusah payah, mereka ambil akan jatahnya. Lihat sekitar kita, lihat hidup kita. Seberapa sebetulnya Tuhan memberikan jatah kepada kita. Seberapa besar sebenarnya Tuhan memberikan bagian porsi kehidupan kita. Yehuda pernah terima porsi begitu banyak. Sebetulnya Beersheba itu punya Yehuda. Sebetulnya Alkitab berkata menghasilkan banyak juga milik Yehuda. Sumur itu milik Yehuda. Generatornya Tuhan miliknya Yehuda. Asilom itu miliknya Yehuda. Kereta perang itu miliknya Yehuda. Pasukan berkuda itu miliknya Yehuda. Dan abundance kelimpahan juga miliknya Yehuda. Tidak pernah didesain dari awal diberikan kepada Simeon. Tapi orang
yang terima begitu banyak dari Tuhan, didapati bahwa terlalu besar baginya. Artinya apa? Tidak dikerjakan dengan baik. Berapa banyak orang yang punya talenta dan engkau biarkan tidak berkembang? Hanya karena engkau sakit hati dengan 1-2 orang tertentu, atau karena engkau kecewa dengan manusia. It has nothing to do with God. Tidak ada kaitan dengan Tuhan. Semua pemberian Tuhan, saudara harus bertanggungjawabkan. Kalau kemudian Tuhan berkata, ternyata sia-sia, aku beri engkau begitu banyak, dan kau tidak berbuat apa-apa dengan itu. Aku beri engkau begitu luar biasa, sampai membuat orang sempat kagum, tapi akhirnya engkau tidak pernah buat apapun. Tuhan berkata, kalau perlu Simeon, sejelek-jeleknya dia, tetap umatku. Dia berkata, geser. Kalau saya, saudara, saya akan meratap. Tapi sebagian orang cuma nyengirnya. Hilang ya aku ya. Dulu aku khotbah, sekarang enggak. Hilang ya. Satu hari Anda tidak bisa nyengir lagi. Anda berhadapan dengan penciptamu. Enggak bisa nyengir. Engkau berkata, oh dulu aku ikut choir. Sekarang aku hanya ikut choir besar. Mana duduk di jemaat. Itu tetanggaku agak fales kok naik ya. Because Anda didapati terlalu besar jatah buat saudara diambil daripada. Sayang sekali tidak ada cerita. Setelah itu apa yang terjadi? Karena menurut saya berpulang kepada setiap kita. Seberapa sebenarnya Tuhan percayakan kepadamu hari ini? Jangan berkata, puji Tuhan jatahku besar. Saya melihat orang-orang yang pernah terima nubuatan-nubuatan hebat. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah dinubuati Tuhan luar biasa. Hari ini nggak jadi apa-apa. Sebab apapun yang besar, yang luar biasa, yang pernah diberikan Tuhan, secara berkala dia akan cek lagi, dia berkata, apakah memang terlalu besar atau pas buat dia. Kalau ternyata terlalu besar, Alkitab mengatakan, walaupun itu suku Yehuda, diambil daripadanya. Kita percaya kita sudah masuk di tahun raja-raja. Dan suku Yehuda merupakan suku raja. Daripadanya lahirlah Daud dan bahkan juga Tuhan Yesus. Sekalipun kita hidup di tahun raja-raja. Sekalipun sebetulnya jatahmu jatah raja-raja. Tapi kalau engkau tidak gunakan apa yang Tuhan beri, Tuhan akan berkata, ternyata terlalu besar buat kamu. Apapun yang terlalu besar, jelek, saudara. Coba kalau Anda punya ukuran baju S. Ada yang double S. Super small. Tiba-tiba Anda diberi XL. Orang berkata, loh Anda tuh mau nariman di mana tuh kau pakai jubah gerobiang begitu. Nggak bagus kan saudara? Semua yang terlalu besar nggak bagus. Maka Tuhan yang baik akan mengambil gunting dan digunting jatahmu, disesuaikan dengan badan. Seharusnya semua berkat tadi termasuk kelimpahan itu miliknya Yehuda. Kalau Anda baca di bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, dan didapati terlalu besar buat suku Yehuda. Pertanyaannya adalah, apakah dengan yang selama ini Tuhan berikan kepadamu ternyata terlalu besar? Ada orang kaya ngomong sama saya begini, Pak, dulu ketika perpuluhan saya cuma 10.000, saya berikan semua Pak. Ketika 1 juta, saya berikan semua. Ketika 10 juta, agak berat Pak. Ketika 100 juta, maaf Pak, nggak bisa. Masa saya beri 100 juta? Lalu saya berkata, kiranya Tuhan, saya berkata gini, kamu ingin menyukakan hatinya. Oh iya,
kiranya engkau diturunkan di posisi di mana engkau bisa memberi tanpa mendukakan Tuhan. Oh jangan Pak, berkati saya lebih lagi. Nah, tapi kan nanti kamu malah berdosa di depan Tuhan. Saya doain aja, kiranya kamu ada pas di bagianmu 10.000 aja perpuluhanmu. Engkau memberi tanpa bergulat dan engkau menyenangkan hatinya. Ngamuk sama saya. Saudara ngerti? Terlalu besar buat dia. Hari ini saya tidak tahu income-mu berapa. Tiap kali kau membawa kembali perpuluhan, apakah itu terlalu besar buat saudara? Kalau terlalu besar ngomong Tuhan, perpuluhanku terlalu besar. Dia berkata, iya nak, bulan depan tidak akan sebesar itu kok. Dan Simeon serta Simeon siap menanti saudara. Ada orang-orang diberi karunia bisa ngajar ke anak-anak dengan baik. Dan semua orang tahu kalau dia jadi guru sekolah minggu, dia akan sangat diurapi. Tapi dia selalu berkata, Tuhan terlalu besar buat aku jadi guru sekolah minggu. Percayalah. Ayat 9 dengan senyum Tuhan berkata, ya maaf ya nak, aku memberi engkau terlalu besar. Mari aku kurangi. Siapa yang ingin jatahnya dikurangi, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa tidak ada orang yang kepingin jatahnya dikurangi. Saudara, saya ini berkali-kali berkatakan dengan saudara. Saya ini dari sejak saya lahir baru, saya tidak pernah terlibat bisnis, saya tidak pernah. By the way, beberapa hari yang lalu, ini kemarin baru pulang ya, ada satu tim dari Korea datang. Satu di antaranya adalah inner circle-nya Presiden Lee Myung-bak dari Korea Selatan. Dia berkata ada 30 orang. Itu merupakan lingkar dalamnya Presiden. Mereka itu para pengusaha, para jenderal purnawirawan, politisi senior, sahabat-sahabatnya Presiden. 30 orang top. Mereka datangi saya berkata, Pak, Presiden saya mengucapkan halo kepada Anda. Dan dia berikan jam tangan ini untuk saudara. Dia buka, itu saya di dalamnya ada hiasan emasnya, gambar simbol kepresidenan. Dan di bawahnya dengan ukiran atau tatahan emas itu ada tanda tangannya Presidennya Lee Myung-bak. Dia berkata, Presiden kami memberikan ini kepada Bapak. Dan saya dititipi pesan, kalau Bapak ke Korea, Presiden kami ingin bertemu dengan Bapak. Tidak ada kaitan dengan menggembalakan JKI di kerajaan sebetulnya. Tidak ada kaitan dengan ngotbahin Anda sampai kemeringat seperti ini. Nggak ada, it has nothing to do. Menurut saya ini, saudara. Walaupun saya bukan Simeon dan Simeon, saudara. Ada orang-orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan tercecer. Dan unfortunately yang tercecer itu yang berharga sekali. Dan Tuhan berkata, ambil. Mestinya itu satu di antara Anda yang melakukan. Tapi ada banyak orang tercecer. Mau bagaimana sih? Saya inginnya hari ini berkata, yuk tukerlah, terusin pekerjaan saya. Yakin ada ribuan orang antri di depan saya. Tapi ini masalah yang berbeda. Masalah kepercayaan. Itu kemarin ternyata saya agak keliru, saudara. Tanah yang saya dapat di Busan itu bukan 500 M rupiah, bukan. 500 M won ternyata. Sampai rotok lemes saya. Itu bukan es teh, saudara. Tapi for theos, untuk Tuhan sebetulnya nilainya. Kalau Anda mau tahu. Yang mendengar biarlah mendengar, yang tidak mengerti biarlah tidak mengerti. Itu tidak ada kaitan dengan menggembalakan JKI di kerajaan. Menurut saya ini, saudara.
Itu bukan panggilan saya yang pertama-tama. Saya sudah cukup menikmati dengan apa yang saya lakukan untuk Tuhan hari-hari ini. Hati saya selalu bergetar kalau lihat ribuan anak-anak yang tidak kenal Tuhan bisa menikmati kasih Tuhan seperti tanggal 2 kemarin. Hati saya bahagia lihat anak saya cerita, tapi kami pergi ke markas Kopassus di Solo dan buat pasar rakyat, buat panggung nari di sana. Hati saya bahagia. Tidak pernah ada tujuan dalam hidup saya ini. Mau cari kekayaan untuk bisnis, untuk begini, untuk begitu. Tidak ada. It has nothing to do with my calling. Tapi menurut saya seseorang atau banyak orang telah membiarkan jatahnya itu terbuang dengan terbengkelai, dengan sia-sia. Dan karena rencana Tuhan harus terjadi. Dan Tuhan berkata kepada saya, Jibun, apa boleh buat? Bos yang memerintahkan. Tapi sebetulnya ini ayat sedih sekali. Bayangin itu berkat begitu luar biasa. Dari sumur, dari kelimpahan, dari produktivitas, dari sumber power yang hebat. Dari semuanya. Harusnya itu miliknya Yehuda. Dan betul-betul miliknya Yehuda. Ketika saya baca ayat yang pertama dikatakan, milik pusaka suku Simeon di tengah-tengah kaum Yehuda. Saya pikir, oh ya baguslah. Bertetangga dengan Yehuda. Tapi ayat 9 saya syok. Seharusnya itu milik Yehuda semuanya. Tapi terlalu besar. Didapati terlalu besar. Ini sama dengan Belsasar. Ditimbang dan didapati terlalu ringan. Kerajaannya pecah dua. Yehuda didapati terlalu besar. Artinya sebagian daripada itu tidak pernah kesentuh sama sekali. Padahal hari ini banyak orang ingin jatah besar kan. Dan Tuhan mau berkata dengan apa yang aku berikan kepadamu. Sudahkah itu kau kerjakan dengan segenap hati? Saudara pernah lihat jatah orang dikurangi? Saya sering dalam kehidupan sehari-hari kita banyak. Ada orang yang dengan sukarela diambil jatahnya, ada yang harus dengan terpaksa. Anda lihat anak-anak itu kadang-kadang kalau makan kan, ambil semua. Seperti gunung. Orang tuanya berkata, terlalu banyak, nanti kamu muntah. Enggak. Makan enggak tahan. Hari berikutnya dia buat yang sama, orang tuanya berkata, tidak. Nanti kamu buang, ambil yang kamu bisa makan. Saudara, setiap orang punya jatah. Dan karena kita punya Tuhan yang sangat besar dan paling besar dan maha besar. Dia ingin memberikan kita sangat banyak dan luar biasa. Tapi saya mau berkata buat saudara, kalau terlalu besar, Simeon akan terima. Dan apa yang luar biasa, tiba-tiba hilang. Kadang-kadang orang itu bisa berkata gini, ya aku mau apapun yang aku mau. Tidak, saudara. Engkau akan jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau berpesan hari ini. Jangan biarkan jatahmu diambil siapapun. Jangan biarkan apapun yang besar yang engkau sudah dapatkan dari Tuhan. Tiba-tiba hilang. Dan engkau tidak bisa menikmatinya lagi. Amen, saudara. Yesus lakukan tugasnya dengan tuntas. Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Genap semuanya. Saya berdoa kita tuntaskan. Jatahmu, kerjakan, kelola. Supaya Tuhan berkata, aku tambahi kamu. Amen. Mari tutup Alkitabmu. Hadapkan hatimu ke Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu persis. Apakah terlalu besar yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini? Apakah terlalu besar
yang Tuhan berikan dalam hidupmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara kata Santa Karapasyikiri kata. Tuhan, Kau ajari kami bisa mengenal perasaanmu. Kau ajari kami bisa mengerti sampai kami seirama dengan Engkau. Seberapa yang Tuhan berikan, biarkan itu dianugerahkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua sebagai doa kita hari ini.